Worldwide Production present. Raja Airlangga, Kerajaan Kahuripan. Pada peristiwa Pralaya 1016 Masehi, Airlangga yang masih berusia 16 tahun, Narotama, dan beberapa petinggi kerajaan berdahulu berhasil meloloskan diri dari kepungan prajurit Sriwijaya. Mereka melarikan diri ke hutan Wonogiri untuk bertapa sembari menyusun kekuatan. Aku bersumpah akan kuhancurkan Sriwijaya sampai remah-remah terakhir. Akan kubalas kematian istriku, Dewi Laksmi, dan mertuaku, Raja Dharmawangsa. Dalam beberapa kitab kuno, diberitakan bahwa Airlangga bersembunyi di hutan Wonogiri selama kurun waktu 15 tahun. Waktu yang begitu lama itu, ia gunakan untuk bertapa agar mendapatkan bisikan dari Dewa Wisnu. Paman Narotama, apakah kau sudah mendapatkan kabar tentang Raja Wurawari? Anakku Airlangga, menurut kabar yang kuterima dari Telik Sandi, Raja Keji itu sudah melarikan diri ke daerah Palembang. Mungkin karena takut akan mendapat pembalasan darimu. Pada masa pelariannya, Airlangga berhasil menghimpun sisa-sisa kekuatan dari kerajaan pendahulu dan juga Medang. Ia juga berhasil mengumpulkan kembali prajurit yang kompak dan juga loyal terhadap dirinya. Banyak juga para tetua masyarakat yang ingin bergabung secara sukarela. Mereka datang kepada Airlangga bersembah sujud di hadapannya. Pangeran, kau sudah kami anggap sebagai menantu dan pewaris sah kerajaan Medang. Kami akan membantumu untuk memerangi Sriwijaya. Mereka sudah siap sedia untuk bertempur di medan perang. Mereka juga siap mati demi membangun kembali kejayaan dari kerajaan Medang. Pada suatu hari, Narotama melaporkan keadaan daerah Medang yang waktu itu menjadi daerah pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang berada di Jawa. Lapor Pangeran Airlangga, hamba mendapat kabar bahwa para petinggi Sriwijaya yang menetap di Medang sudah mulai bosan tinggal di Jawa sejak 10 tahun terakhir. Mereka berencana untuk kembali ke Sumatera dan memperkokoh benteng pertahanan di sana. Itu adalah berita yang bagus, Paman. Ini adalah kesempatan kita untuk merebut kembali Medang. Keadaan itu segera dimanfaatkan oleh Airlangga. Ia beserta prajurit dan para pendukungnya menyusun penyerbuan untuk merebut kembali daerah Medang dari tangan petinggi Sriwijaya. Akan tetapi, karena kekuatan prajurit Sriwijaya yang di sana masih sangat kuat, maka Airlangga membatalkan penyerbuan itu. Ternyata sisa prajurit Sriwijaya pengawal ibu kota Medang masih terlalu tangguh untuk pasukan kita. Kita akan susun strategi dan serang mereka lagi di kemudian hari. Airlangga kemudian menyerang daerah-daerah musuh yang kekuatan prajuritnya diperkirakan tidak terlalu kuat. Dalam prasasti Pucangan, diberitakan bahwa penyerangan Airlangga itu dimulai tahun 951 Saka sampai 959 Saka atau 1029 sampai 1037 Masehi. Pertama-tama, Airlangga menyerang kerajaan Wuratan dan menaklukkan rajanya yang bernama Wisnu Prabawa. Akhirnya kau bisa kudapatkan juga, Wisnu Prabawa. Ayahmu dulu turut menghancurkan kerajaan mertuaku. Setahun kemudian, Airlangga berupaya menaklukkan Raja Panuda dari kerajaan Wengker. Pangeran, Raja Panuda itu telah melarikan diri dari istana Lewa. Kejar dan habisi raja itu, Paman. Dalam penaklukan itu, Raja Panuda dikejar sampai ke daerah Galuh. Di daerah inilah Raja Panuda ditangkap dan dihabisi oleh Airlangga. Wahai penduduk Wengker, tunduklah kalian kepadaku. Kerajaan kalian telah kuhancurkan menjadi debu. Kalian sudah berada dalam kekuasaanku.
Setelah menundukkan berbagai kerajaan kecil di tanah Jawa, 2 tahun kemudian Raja Airlangga mendapatkan laporan dari Narotama. Lapor Pangeran, ternyata Raja Wurawari masih ada di Jawa duduk dengan tenang di istananya. Kabar yang menyebutkan bahwa raja itu telah kabur ke Sumatera adalah tidak benar. Baiklah Paman, akan kita serang Raja Wurawari dengan secepat kilat. Pada tahun 954 Saka atau 1032 Masehi, Airlangga melakukan penyerangan ke kerajaan Wurawari. Dalam penyerangan itu, Airlangga dikelilingi oleh panglima-panglima terbaiknya, termasuk juga Rakyan Kanuruhan Punarotama dan Rakyan Kunungan Puniti. Kerajaan Waram dapat dihancur leburkan dan rajanya dapat dihabisi di istana. Pada suatu malam, ketika Airlangga sedang bertapa, ia didatangi oleh pembantunya Narotama yang melaporkan sebuah kabar gembira. Pangeran, hamba membawa kabar gembira. Kerajaan Sriwijaya telah luluh lantak di bumi hanguskan oleh kerajaan Chola. Sriwijaya telah ditaklukkan Raja India. Ternyata kita tidak perlu bersusah payah menaklukkan Sriwijaya. Kerajaan penjajah itu telah ditaklukkan oleh musuh besar mereka sendiri. Kalau begitu Paman Narotama, siapkan pasukan. Kita akan serang kembali ibu kota Medang. Pasukan Sriwijaya yang mengawal ibu kota itu pasti sedang berada dalam keadaan moral yang buruk karena kerajaan mereka telah hancur. Airlangga mempersiapkan kekuatan kurang dari 2.000 prajurit. Dengan kekuatan itu, ia bermaksud untuk menggempur para petinggi Sriwijaya beserta 5.000 prajuritnya yang masih menduduki daerah Medang. Penyerangan dan penggempuran itu membuahkan hasil. Perang itu hanya memakan waktu yang sangat singkat, karena para petinggi Sriwijaya beserta prajuritnya secara sukarela menyerahkan diri kepada Airlangga. Mereka tidak memiliki semangat lagi untuk memerangi prajurit Airlangga karena kerajaan Sriwijaya telah dahulu takluk oleh kerajaan Chola dari India. Airlangga lantas menguasai Medang. Ia mengumumkan kemenangan di depan semua prajurit dan pendukungnya. Tidak hanya itu, ia juga mengangkat para pendukungnya yang setia untuk menduduki jabatan sebagai petinggi negara. Narotama diangkat sebagai menteri kerajaan dengan gelar Rakyan Kanuruhan, sedangkan penyewu pasukan Medang juga diangkat menjadi Mahapatih dan diserahi tugas untuk mengatur kepangkatan dalam kesatuan yang dipimpinnya. Berita tentang kemenangan Airlangga atas Sriwijaya dengan cepat menyebar ke seluruh daerah Medang. Rakyat menyambut dengan gembira kabar kemenangan itu. Mereka pun berbondong-bondong menghadap kepada Airlangga dan menyatakan kesetiaannya kepada menantu raja mereka. Aku berjanji kepada kalian, wahai rakyat Medang. Aku akan membangun kembali istana Medang yang telah hancur. Dan aku akan memimpin kalian dengan adil bijaksana. Airlangga lalu membangun ibu kota di suatu tempat yang dinamakan Watan Mas. Akan tetapi, tidak lama kemudian, ibu kotanya itu dipindahkan ke daerah Kahuripan. Di sanalah Airlangga membangun istana sebagai pusat pemerintahannya. Kerajaanku ini tidak akan menggunakan nama Medang lagi. Karena nama kerajaan yang sudah ditaklukkan musuh tidak pantas untuk dipakai lagi. Hari ini, aku akan menamakan kerajaanku dengan nama Kahuripan. Bersama dengan itu, Airlangga dinobatkan menjadi raja pertama dari kerajaan Kahuripan dengan gelar Abhiseka Sri Maharaj, Rakai Halu Sri Dharmawangsa, Airlangga Ananta Wikramo Tunggadewa.